Shalom Bapak Ibu. Kata pengantar buat kita di Advent minggu ketiga, saya akan bacakan. Mulai minggu ini kita memasuki masa-masa persiapan menjelang perayaan kelahiran Yesus Kristus. Minggu-minggu Advent adalah masa penantian bagi kita akan kedatangan Kristus. Kita diajak untuk mempersiapkan diri, bukan saja untuk menyambut kedatangan Dia yang lahir di bumi ini, tetapi juga bersiap sedia menyongsong kedatangannya kembali. Meski di dalam dunia ini ada begitu banyak ketidakpastian dan persoalan yang membuat kita bimbang dan gelisah, kita diingatkan kembali akan pengharapan yang kita miliki dalam Yesus Kristus yang berjanji akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menghayati masa-masa penantian ini dalam cahaya iman dan pengharapan yang senantiasa mengajak kita menatap penuh sukacita dan kerinduan akan kedatangannya, melampaui segala keraguan, kekhawatiran, dan pergumulan kita. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon kepadanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberi kita pengampunan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Pencipta dan penebus kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang tidak layak berdiri di hadapan-Mu. Kami telah berdosa terhadap Engkau di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Oleh sebab itu, kami datang kepadamu memohon pengampunan-Mu demi anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa, kita mempunyai iman besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di surga. Karena itu, Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Dorina Esther.
Kita bernyanyi. Segera peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, karena kasih setiamulah kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berikanlah ya Tuhan roh-Mu serta kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, agar kemuliaan-Mu semakin nyata dan berkuasa di tengah-tengah kami. Berikanlah kekuatan dan sukacita kepada hamba-hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu, agar persekutuan kami kepadamu semakin sempurna. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbakti kepadamu di dalam iman yang benar, agar kami dapat bertahan sampai akhir, karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Advent ketiga ini yang tertulis dalam Markus 1, dimulai ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-8 kita baca secara bergantian. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Ada suara orang yang berseru-seru ini di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Kita bersaksi mengikatkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya pada Dia. Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari wanita Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kemuliaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara yang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup. Aku percaya pada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup kekal. Amin. Kita bernyanyi. Shalom bagi kita semua. Shalom. Warta Jemaat Minggu Advent yang ketiga, tanggal 14 Desember 2025. 1. Jadwal KOR hari Minggu tanggal 21 Desember 2025. A. KOR yang mengikuti ibadah sesi 2 adalah KOR Anugerah. KOR yang mengikuti ibadah sesi 3 adalah KOR Lansia dan KOR Naomi. Yang kedua, Natal Seksi Diakoni. Perayaan Natal Seksi Diakoni Kamis 8 Desember 2025 masuk jam 17 atau jam 5 WIB. Sehubungan dengan itu diharapkan kepada seluruh penetua sektor agar mendata anggota jemaat yang akan menerima dana sosial. Yang ketiga, Natal Seksi PP dan Remaja. Perayaan Natal Seksi PP dan Remaja hari Sabtu tanggal 20 Desember 2025 masuk jam 19 atau jam 7 WIB. 4. Natal Seksi Pria dan Seksi Wanita. Perayaan Natal Seksi Pria dan Seksi Perempuan Minggu 21 Desember 2025 masuk jam 6 atau jam 4 WIB. 5. Baptisan Kudus. Gereja kita akan mengadakan baptisan kudus untuk anak gereja kita pada Minggu 21 Desember 2025 pada ibadah sesi ketiga bahasa daerah. Untuk itu, bagi orang tua anak agar dapat ke gereja pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2025 jam 17 atau jam 5 WIB tempat di gereja kita ini. Yang keenam, bantuan bencana. GKPI Peduli. Sesuai dengan surat dari kantor Sinode nomor 2468-A1-11-11-2025, maka gereja kita telah memberikan bantuan untuk program tersebut.
Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudari kita yang mengalami bencana alam. Demikian warta jemaat bagi kita minggu ini. Shalom. Tuhan memberkati. Kita bernyanyi. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus yang ada dalam ruangan gereja, itu juga yang ada di pelataran gereja dan juga yang ada di GSG. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini tertulis dalam kitab Mika pasal 7, dimulai dari ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-13. Kita akan membaca secara bergantian, kita mulai. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku, Allahku akan mendengarkan aku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya, sampai ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang, sehingga aku mengalami keadilannya.
akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Kita baca bersama ayat ke-13. Tetapi bumi akan menjadi tandus oleh karena penduduknya sebagai akibat perbuatan mereka. Sampai sedemikian jauh pembacaan. Berharap kepada Allah yang menyelamatkan. Itu yang menjadi tema bagi kita pada minggu hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, ada banyak hal yang membuat hidup kita ini terasa gelap. Yang membuat kita merasa terpuruk. Misalnya, seperti beberapa waktu yang lalu terjadinya bencana di daerah kita Sumatera Utara. Secara khusus tanggal 27 November yang lalu, banjir melanda hampir semua Perumnas Mandala ini. Secara istimewa lagi saudara-saudara kita yang ada di Tapanuli Tengah, Siboga, yang mengalami porak-poranda kehidupan. Ada lagi yang lain, berbagai permasalahan hidup. Misalnya bagi para pedagang, kerugian. Itu juga membuat hidupnya seperti gelap. Dan banyak hal, kegagalan-kegagalan, segala kerinduan yang belum terwujud, itu juga membuat kadangkala hidup terasa gelap. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, dalam kehidupan yang gelap, yang terpuruk itu, umumnya manusia semakin menjauh dari Tuhan. Kehilangan harapan. Seolah-olah hidup tidak ada lagi gunanya. Tentu kita masih ingat bagaimana video yang ada di medsos tentang terjadinya peristiwa banjir bandang di Siboga dan sekitarnya. Ada yang terdengar mereka berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Namun kenyataannya bencana itu meluluhlantakkan kehidupan mereka. Ada yang satu keluarga mati tertimbun dan lain sebagainya. Dalam kondisi yang demikian, banyak orang bertanya, di mana engkau Tuhan? Mengapa engkau tidak mendengar doa kami? Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Dalam terang tema kita pada hari ini, berharap kepada Allah yang menyelamatkan. Inilah sikap yang diperlihatkan oleh Nabi Mika. Ketika dia merasa hidupnya gelap karena berbagai peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Dia mengambil sikap yang radikal. Dia berkata, berharap hanya pada Allah. Itu dikatakannya. Tetapi aku akan menantikan Tuhan. Aku akan berharap kepada Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Apa yang dikatakan oleh Mika ini? Tetapi aku ini. Ini mau menunjukkan pernyataan iman yang sangat bertolak belakang, yang berbeda, yang kontras dari apa yang umumnya diperlihatkan oleh manusia ketika mengalami kegelapan, keterpurukan dalam hidup. Dengan kondisi kegelapan dan keterpurukan yang terjadi karena banyak masalah,
yang membuat banyak orang kehilangan arah dalam hidupnya. Mika menetapkan hatinya untuk senantiasa berharap dan memandang kepada Allah. Ini memperlihatkan keadaan bagaimanapun buruknya keadaan itu tidak boleh mengendalikan, mengatur iman kita. Sebaliknya, perkenankanlah imanmu, percayamu yang mengendalikan, yang mengatur bagaimana kita mau merespon keadaan yang terjadi. Itu sebabnya dikatakan, tetapi aku tetap menantikan Tuhan. Menanti Tuhan berarti Mika tetap percaya kepada Tuhan meski keadaan belum berubah. Tetap berdoa kepada Tuhan meski belum ada jawaban yang pasti. Itulah yang diperlihatkan oleh orang-orang yang senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Selanjutnya, Mika memiliki keyakinan bahwa Allah senantiasa mendengar dan akan memulihkan kehidupan umatnya. Bagaimanapun bencana, masalah yang menyebabkan kegelapan dan keterpurukan hidup, Mika meyakini bahwa Tuhan senantiasa mendengar dan akan memulihkan kehidupan umatnya yang terpuruk. Di tengah-tengah kegelapan dan keterpurukan itulah Mika mampu berkata bahwa Tuhan akan menjadi terang dalam hidupnya. Menjadi pemulih dalam kondisi yang sangat terpuruk. Mika mengatakan ini bukan mau memperlihatkan kesombongannya. Tapi dia mau memperlihatkan, menyatakan tentang keyakinannya yang mendalam kepada Allah yang dikenalnya, Allah yang disembahnya. Allah tidak akan membiarkan umatnya senantiasa dalam keterpurukan dan dalam kegelapan. Kalaupun Allah memperkenankan berbagai hal yang menyebabkan kegelapan dan keterpurukan itu. Mika menyadari itu adalah teguran dari dia. Namun bukan hanya sebatas teguran, tetapi juga dia adalah Allah yang akan memulihkan kehidupan umat. Teguran Tuhan selalu bertujuan untuk memulihkan, bukan untuk menghancurkan. Kalaupun umatnya diperkenankan hidup dalam keterpurukan dan kegelapan karena berbagai masalah hidup tadi. Tapi dia adalah Allah yang membangkitkan. Allah yang akan memulihkan. Itulah Allah yang dikenal oleh Mika. Bahkan digambarkan selanjutnya. Tembok kota akan dibangun kembali.
Meskipun hancur berantakan karena berbagai bencana tadi, Allah akan memulihkan. Dia akan menarik kembali, mencari orang-orang yang tercerai-berai karena bencana alam itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Meski dunia tampak semakin kacau, tetapi rencana Tuhan tetap berjalan menuju penggenapan janji-janjinya. Tentu kita bertanya, apa yang menjadi dasar dari pengharapan yang dimiliki oleh Mika ini? Yang tentunya mau kita pelajari sehingga kita juga memiliki dasar untuk memiliki pengharapan yang sama. Yeremia menegaskan, Allah yang diimaninya adalah Allah yang menyelamatkan. Pengharapan yang diperlihatkan oleh Mika bukanlah pengharapan kosong, tetapi pengharapan yang benar-benar dilandasi oleh iman, karena memiliki keyakinan bahwa Allah yang kita imani, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang senantiasa setia dan menepati janjinya. Dialah Allah yang menyelamatkan. Oleh karena itu, kalaupun karena berbagai bencana tadi, berbagai permasalahan hidup kita, boleh jadi karena berbagai penyakit yang menimpa kita saat ini, yang membuat kadangkala kita merasa hidup kita berada dalam kegelapan dan keterpurukan. Ingatlah bahwa Tuhan Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang senantiasa setia dan menggenapi janjinya. Dengan demikian, meskipun perjalanan hidup kita ini semakin gelap karena banyaknya permasalahan yang belum terselesaikan, iman harus tetap bertumbuh dan semakin bersinar. Seperti dikatakan Mika, sekalipun aku jatuh, aku akan bangkit. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terang bagiku. Oleh karena itu, berharaplah kepada Allah yang menyelamatkan. Sebab Dia mendengarkan doa kita. Dia akan mengangkat kita dari kejatuhan. Dia akan memulihkan hidup kita. Sehingga apa yang menjadi tema bagi kita? Berharap kepada Allah yang menyelamatkan. Bukan semata-mata berharap tentang hari esok di sorga, tetapi juga hari esok selama kita masih di dunia ini. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu saat ini. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi terang bagi kami, yang melahirkan pengharapan ketika kami mengalami berbagai peristiwa yang menyebabkan hidup kami terasa gelap, kami merasa terpuruk. Dengan pertolongan-Mu Tuhan, kami mau
hanya berharap kepadamu untuk melewati masa-masa yang gelap dan terpuruk itu. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur hari ini kami boleh beribadah bersama di Minggu Advent yang ketiga ini. Dalam kondisi kesehatan dan suasana hati yang gembira, terlebih lagi dengan cuaca yang baik. Semua itu karena kebaikan Tuhan. Kami juga bersyukur untuk segala sukacita, keberhasilan, dan juga pertambahan usia bagi jemaat ini. Biarlah itu semua menjadi pendorong bagi jemaatmu untuk semakin lebih dekat kepadamu. Kami juga membawakan jemaatmu yang bergumul dengan berbagai masalah dalam hidupnya hingga saat ini. Kau mengetahui setiap pergumulan anggota jemaatmu ini Tuhan. Tiada yang tersembunyi. Kau yang menopang dan memampukan jemaatmu ini. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah Yang berkenan kepala Allah. Ibrani 13 ayat 16. Amin, mari kita berikan persembahan kita.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aku suka beribadah orang aku yang agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Ku kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa aku yang kanan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Pulanglah dalam damai dan sukacita Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.